Hi everyone, welcome back. In this video, we are going to learn about how to adding like or unlike fraction without bar model or fast way. Jadi di video kali ini, saya akan mengajari bagaimana sih cara menjumlahkan pecahan yang like or unlike fraction tanpa menggunakan bar model. But before that, I just wanna remind you about last week, like this. 1/5 plus 2/5 equal 3/5. We find this using bar model, right? Nah, this is bar modelnya. Ini bar modelnya. Nah, this part 1/5 and this part 2/5 and the result is 3/5. Nah, or the second example last week, 7/8 plus 3/4 equal 13/8. Nah, this is unlike fraction. This is like fraction. Nah, 13/8. Nah, look at this. If you see the numerator is smaller than denominator, this is what we call proper fraction. Jadi kalau numeratornya atau pembilangnya lebih kecil dari denominatornya, maka pecahan ini kita sebut dengan proper fraction, pecahan yang murni. Nah, dan sebaliknya, if the numerator bigger than denominators, this is what we call improper fraction atau pecahan yang tidak murni kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. And if the fraction is improper fraction, we can change to mixed fraction. Jadi kalau pecahannya improper fraction, maka bisa kita ganti dia ke dalam pecahan campuran mixed fraction. Okay, like this ya. This is we can change using bar model like this. Okay, or we can use fast way without bar model. So, where's the fast way, sir? Okay, I wanna show you. I will show to you the fast way. Here we go. Look at this. 1/5 plus 2/5. Look at the fraction. Yes, there are like fraction atau pecahan yang sama. You can see from denominatornya, kamu bisa lihat dari denominatornya mereka sama, maka the fraction is like fraction, right? Nah, if the fraction is like fraction, just edit the numerator if you want to edit ya. Jadi tinggal tambahkan saja numeratornya. Jadi still ya, denominatornya 5. 1 plus 2 equal 3 and the result is 3/5 ya. How about unlike fraction, sir? Look at this. The numerator is different. Nah, ya. Nah, if the unlike fraction, you cannot edit the numerator directly. Kamu nggak bisa langsung menjumlahkan numeratornya. Jadi gimana? Oke, look at this. Change them to like fraction. Jadi kamu ganti atau ubah unlike fractionnya menjadi like fraction. Like this, artinya the numerator must be same. Denominatornya harus sama. Nah, caranya gimana? Look at denominatornya 4 dan 8. Nah, 4 dan 8 ini bisa kita ganti dari 4 menjadi 8. If from 4 become 8 ya. 4 nih dari 4 ke 8. If you still remember about equivalent fraction, we can multiply by 2. Nah, if the denominator times by 2, oke, maka ya numerator juga times by 2 and the result is 6/8. Maka 3/4 and 6/8 itu equivalent fraction, artinya 3/4 dan 6/8 itu sama. Maka bisa kita ganti soalnya 7/8 plus ya 3/4 same ya 6/8. Nah, jadi 3/4 sama dengan 6/8. Nah, kalau udah sama dia udah berubah jadi like fraction, right? Just edit the numerators. Yes, 7 plus 6 equal 13/8. Okay. Nah, if you this is
improper fraction, right? Because the numerator bigger than denominator. Nah, kalau dia improper fraction, you can change to mixed number. Nah, menjadi 1/5/8. Nah, how? This one mixed fraction, right? So, sir, how to change from improper fraction to mixed fraction? Jadi bagaimana menggantinya? Okay, I will show you. Are you ready? Here we go. Okay, now I wanna show you how to change improper fraction to become mixed fraction. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana mengubah pecahan yang tidak murni menjadi pecahan campuran using number line, menggunakan garis bilangan. Look at this now, the number line. Nah, if you see every line itu punya jarak, setiap garis punya jarak, jaraknya itu adalah 1. Garis yang pertama ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 1. Nah, I have fraction this one. Okay. Nah, if I put jika saya letakkan the rectangle, ini persegi panjang ya, panjangnya 1 ini here. Oke. Lalu I will put panjangnya 1/8 ya, this one ya. Oke. 1/8. Look at this. 1/8 lagi, jadi 2/8 ya. 1/8 lagi, 1/8-nya ada 3, berarti 3/8. 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8 dan 13/8. Kita stop karena kita kan mau mengganti 13/8 ya. 13/8 mau kita ganti menjadi mixed fraction. Look at this now. Look at this. Kamu lihat panjangnya ini, panjang 1 itu. Ternyata panjang 1 ini itu sama dengan panjang, karena 1/8-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Maka panjangnya ini adalah, atau pecahannya adalah 8/8. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang 8/8 ini, panjang ini itu sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 karena sama panjangnya. Berarti panjangnya ini adalah 1, panjang ini kemari 1, 2, 3, 4, 5, 1/8-nya ada 5, berarti 5/8 ya. Makanya panjang dari sini kemari itu adalah 1, ini 1, ini 1, 5/8 ya. Oke. Jadi kamu perhatikan tadi nak ya. Ini sudah saya buat. Look at this. Ini panjang seluruhnya adalah 13/8, and this length, this one ya, panjangnya ini 8/8 ya, karena 1/8-nya ada 8, ada 8 biji ya. Nah, dan panjang yang ini, this one, itu panjangnya adalah 1, dan yang ini, this length is ya 5/8, 1/8-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini bisa kita lihat nak, we can see, look at this ya, sama panjangnya ya. Maka 8/8 itu sama dengan 1. Maka panjang dari sini kemari menjadi yes, maka 13/8 yang panjangnya ini menjadi 1/5/8 ya. Di sini panjangnya 1, ini panjangnya 5/8. Jadi beginilah cara menggantinya. Nah, sir, okay, here we go. Look at this. Nah, jadi gimana sir caranya kalau tanpa menggunakan bar model ini sir? Can we change from improper fraction to become mixed fraction? Can. Nah, caranya gimana? Bagikan saja nak. Kamu bagikan seperti biasa. 13/8 berarti 13 dibagi 8. Nah, 13 bagi 8 dapat 8. Dapat 1. 1 kali 8, 8. Lalu kamu kurangkan 13 kurang 8, itu hasilnya 5. Nah, yang angka 1 ini, this one,
itulah kemari ke sini nak. Oke, nah yang angka 5 ini sisanya ini itulah kemari. Nah oke, dan angka 8 yang di sini tetap ke bawah ya. Nah, jadi beginilah cara mengganti improper fraction menjadi mixed fraction. Bagikan saja ke bawah ya. Oke, next. Nah, look at this nak. 1/2 plus 2/7. Look at this. Bisakah kita ganti? Ini kan this is unlike fraction, right? They are unlike fraction. So we must change to like fraction. Artinya kita ganti denominatornya itu menjadi bilangan yang sama. Lihat, 2/7. Bisakah kita ganti 2/7? Dikali berapa? Tidak bisa kan? Nah, kalau tidak bisa maka just find multiplies of denominator atau kelipatan dari penyebutnya. Kelipatan 2 dan kelipatan 7 ya, karena denominatornya 2 dan 7. Kelipatan 2 berarti tambah-tambah 2, kelipatan 7 tambah-tambah 7. Nah, if you see, ada nggak yang sama? Nah, berarti ya 1/2 kamu ganti angka 2 nya ini, denominator 2 ini menjadi 14 ya. 2 ke 14 itu, dan 7 kamu ganti juga ke 14 karena bilangan yang sama itu 14. Nah, lalu lihat 2 become 14, itu berarti times by 7. Kalau di bawah times by 7 berarti numeratornya juga same ya. 7 become 14 times by 2. Nah, 7 2 become 14 itu dikali 7 berarti di atas juga dikali 7. Equivalent fraction, right? Become 7, 1 times 7. Kalau di bawah dikali 2, di atas juga kali 2, times 2 become 4. Maka soalnya berubah menjadi 7/14 plus 4/14 ya. Karena mereka ini equivalent fraction, artinya sama. Maka soal saya ganti. Nah, ternyata sudah sama ya, sudah menjadi like fraction, maka just edit the numerator. 7 plus 4 is 11/14. Nah, this is proper fraction kan? Kalau proper fraction, nah tidak usah atau tidak bisa diganti menjadi mixed number. Oke? Nah, from this we get conclusion, kita mendapatkan kesimpulan how to adding like fraction first way, just edit the numerator. Jadi kesimpulan yang pertama itu bagaimana menjumlahkan pecahan yang sama, ya tambahkan saja numeratornya. Second, adding unlike fraction, bagaimana menjumlahkan pecahan yang tidak sama, ya just change them to like fraction. Jadi ganti saja mereka menjadi like fraction. Caranya gimana? Caranya denominatornya must be same, penyebutnya harus sama. And then if the result is improper fraction, you must change to mixed fraction. Jadi kalau hasilnya itu adalah improper fraction, pecahan yang tidak murni, maka ganti dia ke pecahan campuran. Oke? Do you understand? Oke. Ask me in the Zoom ya nak ya. If you don't understand, see you, bye bye.